Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berkumpul tempat ini kembali oleh karena kasih kuasa dari Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita masih diberi hidup yang sehat. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan karena perlindungannya selalu dalam kehidupan kita. Senantiasa mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada saat ini karena kasih Tuhan kepada setiap kami. Kami merasakan Engkau selalu menyertai kami, Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, buat kesehatan yang telah Kau berikan pada setiap kami Bapa. Kami boleh bersyukur Tuhan pada sore hari ini Yesus. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang luar biasa Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Menyerahkan semuanya ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah baik bagi kami Bapa. Aku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ku takut Kau sertaku, Kau satu bimbang, Kau di dalam. Kau takut Kau menghibur Saat ku lemah, Kau nyanyi haleluya.
mengagungkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, mari kita memuji Tuhan karena kita tahu bahwa Yesus kita ajaib. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari semuanya bersuka cita. Mari kita katakan bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Datang bersama-sama. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kata bersama-sama. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Nah, bersama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kata bersama-sama. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan sekali lagi. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami boleh kembali masuk dalam ibadah kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami akan melakukan bagian kami. Biar Roh Kudus yang bekerja mengurapi setiap hati yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya kami sekalian beroleh berkat dari Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mari sore ini kita akan mulai baca di dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan yang hambar ini kami telah muak." Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu
pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudaraku, dari ayat yang kita baca ini berbicara tentang perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sampai di daerah sekitar Gunung Hor, di situ orang-orang Israel mulai tidak bisa menahan hatinya dan mulai marah lagi, marah kepada Musa dan mulai mengata-ngatai Musa. Dan di situ terjadilah ada ular-ular tedung yang memagut mereka sehingga mereka banyak yang mati. Nah, untuk itu kita sore hari ini kita akan periksa 3 bagian. Bagian yang pertama di sini di ayat 4 dan ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka ini muak terhadap mana. Akan makanan yang hambar ini kami sudah muak. Jadi bagian pertama, muak terhadap mana. Apa itu mana? Saudaraku, mana itu adalah getah yang dikeluarkan oleh serangga menjadi seperti embun yang mempunyai rasa menyerupai rasa madu. Itu mana itu adalah bahan pangan yang dipakai oleh orang Israel, dimakan oleh orang Israel sepanjang perjalanan ketika mereka ada di padang belantara. Saudara, ayat menuliskan bahwa mana itu mempunyai rasa menyerupai madu. Tapi orang Israel bilang mana ini hambar. Nah, sebenarnya hambar atau rasa madu. Saya tanya kepada saudara, kira-kira rasa madu itu hambarkah? Saya yakin setiap orang pasti akan menjawab rasa madu itu manis. Nah, saudaraku, orang Israel bilang rasanya roti itu hambar, ya. Jadi poin yang pertama kita akan bicara tentang orang Israel yang muak terhadap mana. Jadi mana yang pertama adalah getah dari serangga yang menyerupai embun dan punya rasa seperti rasa madu yang diturunkan ketika pagi hari, di mana orang-orang Israel harus ambil untuk bahan pangan setiap hari, kecuali menjelang hari Sabat, orang Israel harus ambil 2 bagian, yang sebagian disimpan untuk hari Sabat. Mana ini berarti, saudaraku, adalah roti yang benar dari surga. Jadi ensiklopedia menuliskan, mana adalah roti yang benar dari surga yang diberikan Bapa kepada umat Israel selama di padang gurun. Jadi saya mengambil kesimpulan, berarti mana ini adalah merupakan bukti pemeliharaan Allah atas umat Israel. Kepedulian Allah akan kebutuhan orang Israel. Bukti pemeliharaan, bukan hanya peduli dan memelihara orang-orang Israel ini dengan mana ini. Jadi bagian yang pertama, mana ini manis seperti madu. Yang kedua, mana ini adalah roti, bukti pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Dan yang ketiga, mana ini juga berbicara tentang firman Tuhan bagi umat Tuhan. Saudara, pertanyaannya,
pertanyaannya adalah, roti yang manis kok dibilang hambar? Roti yang manis kok dibilang hambar? Ini kenapa sih? Ada apanya sih? Kalau ada semua teman-teman Anda makan makanan yang sama dan mereka bilang enak, mereka bilang nikmat, mereka bilang manis, mereka bilang seperti madu, tapi ketika di mulut Anda merasa kok tawar, kok hambar, kok enggak enak. Kira-kira apa yang terjadi? Ada apanya ya yang beda? Apa rotinya yang beda? Saya yakin rotinya enggak beda, saudaraku ya. Tapi yang beda adalah yang makan, pribadi yang menikmati roti itu. Saudara, kalau orang ini lagi sakit, orang lagi sakit, maka makanan yang enak pun jadi tidak enak, jadi tidak nikmat. Apalagi saat-saat belakangan ini ketika pandemik, Anda bisa dapatkan salah satu gejala daripada terkena virus COVID, saudaraku ya, adalah semua makanan jadi tidak ada rasanya, semua makanan jadi tawar, semua makanan jadi hambar. Jadi artinya makanan ini tidak apa-apa, tapi dalam tubuh, dalam orang Israel ini ada virus rupanya. Ada virus yang membuat orang Israel tidak bisa menikmati rasa yang sebenarnya. Yang kedua, saudaraku, kalau bosen, orang tuh kalau bosen tiap hari Anda dikasih makanan yang sama. Mama saya suka masak sop gitu, saudaraku ya. Jadi ketika di dapur itu saya lihat yang dimasak sop, rasanya belum dicoba, belum diincipin, belum apa, itu karena bosen. Jadi udah rasa tawar, hambar, bosenno, ndak enak, dan lain sebagainya. Jadi saudara, pernyataan orang Israel yang mengatakan akan makanan yang hambar ini kami sudah muak. Apa sebenarnya? Ya bisa jadi ada virus-virus lain. Virus apa kira-kira? Ya ingat sama Mesir, nostalgia di Mesir, dan lain sebagainya, saudaraku. Ada dosa-dosa yang menyerupai virus yang sudah menyerang kehidupan ini, sehingga yang enak pun jadi tidak enak. Yang kedua tadi bosen. Saudara, mengapa bisa bosen? Karena ibadah itu cuma sebagai rutinitas. Hamba Tuhan baru tampil, baru cerita, mari kita buka Mazmur Fatsal 1. Wah, yang di bawah sudah rame. Sudah tiap hari sudah dengar Mazmur Fatsal 1 ayat 1 sampai 3 bunyinya gini. Mengapa? Karena datang ke gereja atau beribadah kepada Tuhan sifatnya cuma rutinitas. Mendengar, besok mendengar lagi, lusa mendengar lagi, minggu depan mendengar lagi. Ya tentu bosan, saudaraku, cuma dengar aja. Tapi kalau Anda adalah merupakan orang-orang yang mendengar firman, lalu berjuang untuk menjadi pelaku firman, saya yakin tidak ada bosannya. Mengapa? Karena ketika firman itu diulang, sebenarnya kita ini belum sempurna bisa menjalankannya.
Kalau hari ini Tuhan berbicara tentang jangan sombong, besok lusa bicara lagi tentang jangan sombong, minggu depan bicara lagi tentang jangan sombong. Anda yang cuma dengar, saya yakin Anda bilang, muak aku, tidak ada omongan lain kah? Tapi buat Anda yang memperhatikan lalu mencoba menyimak dan menjadikan firman itu petunjuk bagi sikap hidup kita. Hari ini kita dengar jangan sombong, lalu besok kita keprocut mulut berbuat sombong, berkata-kata sombong. Kita akan ingat, loh lusa keluar lagi firman jangan sombong. Aduh Tuhan ampun, kemarin aku ini belum jadi pelaku firman. Minggu depan lagi. Saudara. Jadi orang yang berjuang untuk mempraktekkan firman, memakai firman sebagai pelita bagi jalan, ya, terang bagi jalan dan pelita bagi kaki, maka orang itu pasti tidak bosan-bosannya dengar. Sekalipun diulang beberapa kali. Saya pernah dalam hampir satu tahun, saudaraku ya, itu saya sendiri juga rada bingung karena kok setiap kali hendak menyampaikan firman itu yang keluar terus jangan pakai sosok, jangan pakai sosok. Loh itu ada apanya? Oh, ternyata kalau firman ini diulang, Tuhan punya tujuan, punya sasaran untuk mengubah mungkin 1-2 orang, mungkin lebih banyak orang, tapi paling tidak ada oknum-oknum, ada pribadi-pribadi tertentu yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan sedang mengejar pribadi ini untuk menjadi pelaku firman agar terlepas dari ikatan kuasa gelap. Jadi dari sini kita tahu, saudaraku, apa yang terjadi adalah orang Israel ini tidak serius mendengar firman Tuhan. Orang Israel tidak serius beribadah kepada Tuhan. Dan sebagai dampaknya, saudara, itu otomatis akan membuat orang Israel jadi bosan. Dalam Yohanes 6 ayat 31 dan 32, di situ dikatakan, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Jadi saudaraku, mana adalah gambaran firman Tuhan? Selama kita dalam perjalanan meninggalkan Mesir menuju ke tanah Kanaan, meninggalkan hidup lama, masuk pada kehidupan yang baru, sebenarnya Tuhan sedang memelihara kita. Bapa sedang memberikan roti surga, yaitu firman Allah, menjadi panduan dalam hidup ini. Firman itu manis. Madu itu bukan cuma manis, tapi berkhasiat memberikan kesehatan, saudaraku ya. Jadi kita tahu bagian yang pertama, yaitu karena orang Israel sakit, karena ada virus lain dalam tubuh mereka, sehingga mereka tidak bisa menikmati rasa mana yang sebenarnya. Dan bahkan mereka juga merasa jenuh, bosen, karena ibadah mereka jalankan secara rutinitas. Yang kedua, orang yang tampak, orang yang merasa bosan kepada mana, tidak mau firman Tuhan, saudaraku, orang ini otomatis berdampak. Orang yang tidak dengar firman, dampaknya isinya apa, saudaraku?
Apa yang masuk di telinga kita, apa yang kita dengar, itu yang masuk di hati kita, dan itu juga yang akan keluar jadi sikap hidup kita. Dampak dari bosannya terhadap firman Tuhan, maka terjadi di ayat yang kelima itu, orang-orang Israel ini berkata-kata melawan Allah dan juga melawan Musa. Saudaraku, mungkin kita berpikir, iya nemen orang Israel itu kok ngelawan Allah. Saudara, kadang-kadang melawan Allah itu tidak serta-merta begitu, saudaraku ya. Tidak langsung-langsung. Tapi saya ingin katakan, kadang-kadang kita ini tidak sadar bahwa apa yang kita katakan, sikap kita itu seringkali juga tidak kita sadari telah melakukan perlawanan terhadap Allah. Contohnya, saudaraku, Saul, saudaraku ya, ketika ngejar-ngejar Daud, sebetulnya yang dilawan ini Daud atau Allah? Anda bisa pikirkan, yang dilawan Daud atau Allah? Saul ini, saudaraku ya, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Daud ini nantinya akan duduk menjadi penggantinya, menjadi raja. Itu sebabnya dia tidak terima dengan upayanya, dengan caranya, dan dia berusaha untuk membunuh Daud. Supaya apa? Supaya Daud tidak jadi raja menggantikan dia. Secara sikap ini yang dilawan sebenarnya bukan Daud, tapi Allah. Karena Allah melalui Samuel memilih Daud. Allah melalui Samuel memilih Daud untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Melawan Daud idem dengan melawan yang memilih, melawan yang melantik, melawan yang mengurapi, melawan yang memerintah untuk memilih Daud diurapi menjadi raja. Kadang-kadang dalam hidup kita mungkin ngedumel, kita mungkin ngomel, kita mungkin marah. Saudaraku, kita tidak sadar bahwa marah kita itu, yang dimarahi itu siapa sih? Raja Ahaz misalnya, kalah perang dia marah. Oh, karena aku nyembah kepada Allah orang Israel, aku jadi kalah perang. Itu sebabnya dia ambil ilah-ilah orang lain, bangsa-bangsa kafir, dan dia buat peralatan seperti peralatan bangsa kafir. Dia masukkan ke dalam rumah Allah, sementara rumah Allah, alat-alatnya dibongkar, dibuang keluar semuanya. Yang dimarahi sama Ahaz ini siapa? Allah. Kok dia kalah perang? Sebaiknya kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak buru-buru mengadakan sebuah sikap perlawanan, tapi mari izinkan supaya Roh Kudus menyelidik batin kita. Kita mau mengintrospeksi diri kita supaya Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang salah dalam diri kita. Jadi saudaraku, kalau kita mau tahu bagian yang kedua, dia melawan Allah. Orang Israel itu melawan Allah, dan banyak kali. Iya, mereka melawan Musa. Musa disuruh Allah untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Mengapa bangsa ini dibawa keluar dari Mesir? Karena bangsa ini berseru-seru kepada Tuhan, minta ditolong Tuhan supaya dibebaskan dari perbudakan. Ketika Tuhan nolong, bangsa ini tidak berterima kasih, malah justru melawan Tuhan melalui sikap
hidupnya. Saudara, lagi yang dilawan bukan cuma Tuhan, tapi juga Musa, hamba Tuhan. Saudara, hati-hati sikapmu terhadap otoritas yang ada di atasmu, terhadap orang tuamu, terhadap pimpinanmu, terhadap pembinamu, pembina rohanimu, terhadap pengasuhmu. Mereka diberikan otoritas oleh Tuhan, kepercayaan oleh Tuhan untuk membina engkau. Itu sebabnya melawan pimpinan, saudaraku, punya dampak yang tidak bagus. Melawan otoritas yang ada di atasnya, itu punya dampak yang kurang bagus dalam hidup ini. Ya, dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Di situ dituliskan, taati pemimpin-pemimpinmu dan tunduk kepada mereka. Mengapa? Sebab merekalah yang berjaga-jaga atas jiwamu. Buat Anda yang merasa, oh siapa bilang pemimpinku ndak pernah berdoa kok, ndak pernah doa no aku, ndak pernah menjaga jiwaku. Itu pemimpinnya punya tanggung jawab sendiri sama Tuhan. Tapi tugas seorang pemimpin adalah berjaga atas jiwamu. Dan juga sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas hidup rohanimu, atas jiwamu. Itu sebabnya menghargai, tunduk, dan menghormati. Itu jauh lebih baik dampaknya daripada yang melawan. Ya, dalam terjemahan yang lain di Ibrani 13 ayat yang ke-17 ini ada kata-kata berkontribusilah pada polisi-polisi, ketentuan-ketentuan yang diambil oleh kepemimpinan pada saat kepemimpinan mereka. Jangan mempersulit mereka, jangan mempersulit. Dan mengapa? Karena mereka itu yang diberi tanggung jawab oleh Allah. Mereka itu bekerja bukan sembarangan. Di The Message katakan mereka bekerja diawasi ketat oleh Allah. Jadi mari saudaraku, kita belajar. Kalau ada yang kurang benar, kalau ada yang kurang baik, ya cobalah kita bicarakan dengan baik-baik. Ibrani 13 ayat 7. Hargai para pemimpin pastoral Anda yang memberi Anda firman Tuhan. Firman itu diberikan lewat pemimpin pastoral, gembala Anda. Kalau Anda tidak menghargai firman, pesan yang disampaikan, suara gembala, saudaraku, itu Anda juga akan rugi. Anda memang bisa dengar, apalagi kalau sekarang. Dulu Anda tidak maha hadir. Sekarang ini saya katakan Anda ini bisa jadi maha hadir. Betul enggak? Di waktu yang sama Anda bisa cetek YouTube 7 gereja sekaligus. Bosen yang ini, dicetek ganti yang ini. Suaranya yang ini kok enggak enak, ganti yang ini. Suara Anda bisa dengar mana-mana. Tidak melarang. Semua yang baik Anda silakan didengar, dan itulah sebetulnya sebagai bukti bahwa masa-masa ini adalah masa percepatan. Percepatan apa? Kedatangan Tuhan sudah mendekat. Dipercepat. Kalau dulu Anda 1 jam cuma bisa dengar 1 orang khotbah, sekarang Anda dalam 1 hari Minggu, Anda tidak usah lari sana sini, Anda bisa dengar se-Indonesia khotbah. Hati-hati masa percepatan.
kejahatan juga sangat meningkat. Tapi ingat, otoritas gembala, suara gembala itu tetap Tuhan percayakan melalui orang-orang yang ada, otoritas yang ada di atasmu. Itu sebabnya ingat akan pemimpin-pemimpinmu. Ketika ia menyampaikan firman kepadamu, mungkin pendidikannya kalah sama kamu. Anda S3. Lah, pemimpin Anda SD, kok jomplang ya? Anda S2, pemimpin Anda S lilin. Wah, enggak tepat itu, enggak tepat. Ingat saudaraku, Petrus itu pendidikannya apa? Nelayan. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi Petrus, Petrus ini bisa berkata-kata dengan luar biasa di hadapan sidang. Kalau tadinya Petrus ketakutan, sebelum dipenuhkan Roh Kudus, Petrus ini kalau bicara kasar. Tapi saudara, ketika ada Roh Kudus, itu dengan luar biasa. Ya, di ayat di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah mereka. Tapi The Message mengatakan, bukan cuma memperhatikan akhir hidup, tapi sepanjang perjalanan hidup, cara mereka hidup, dan kesetiaan mereka, bagaimana mereka mengarahkan Anda, kejujuran mereka, ya, dan konsistensi mereka di dalam pelayanan. Itu biarlah engkau perhatikan dan engkau bisa mentauladani. Yang kurang ya ditinggalkan, tidak ada manusia sempurna, tapi paling tidak kelebihan-kelebihan mereka itu mari kita pakai sebagai bahan untuk ketauladanan yang bagus. Saudara, ayat ini ya, makanan ini juga, jadi mana ini bukan saja untuk makanan sepanjang perjalanan, tapi di kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-17 ya, di situ dikatakan apa yang diceritakan, ternyata mana ini adalah juga merupakan makanan, ya, makanan orang percaya di zaman baru. Jadi bukan cuma sepanjang perjalanan. Di kitab Wahyu dikatakan makanan orang-orang percaya di zaman baru. Orang-orang yang luput dari ajaran Bileam, orang-orang yang luput dari ajaran Nikolas. Hati-hati saudaraku ya, kita lihat, ini kita baca saja. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Ada mana tersembunyi saudaraku ya. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya ditulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudara, Wahyu 2 ayat 17 ini ditujukan kepada sidang di Pergamus. Sidang di Pergamus ini adalah salah satu dari 7 sidang yang mana mereka itu mampu meluputkan diri. Jadi bagi yang mampu meluputkan diri dari ajaran Bileam. Kita tahu tentang Bileam, apa itu yang diajarkan Bileam? Ketauladanannya Bileam adalah ketauladanan mencari upah, mencari kedudukan, melihat Balak itu sebagai raja yang kaya raya dan punya kuasa. Itu sebabnya dia mengabaikan Tuhan dan mencoba mengikuti keinginan Balak.
Siapa itu Nikolaus? Nikolaus itu adalah salah satu orang daripada 7 orang yang dipimpin oleh pemimpin, dipimpin menjadi tua-tua sidang di sidang Jumat awal, saudaraku. Dan ternyata Nikolaus ini membawa roh penyembahan berhala dan pola hidup yang diwarnai dengan percabulan. Hati-hati akhir zaman, saudaraku. Masalah UUD, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya kedudukan, ujung-ujungnya percabulan, ujung-ujungnya juga penyembahan berhala. Buat orang-orang untuk bisa luput dari ini, maka mana itu harus jadi makanan pokok. Jadi ketika orang Israel, saudaraku, merasa mana hambar, saya yakin bahwa orang Israel itu mungkin virusnya Nikolaus, mungkin virusnya Bileam, saudaraku ya, bisa ada di dalamnya. Atau orang Israel ini sakit secara rohani. Nah, supaya tidak sakit, ya, supaya tidak bosan, gimana caranya? Ya, harus punya cara. Ini tadi kita sudah bilang tentang bagaimana Saul melawan Allah. Tapi saya juga ingin menekankan, Saul bukan cuma punya pengalaman melawan Allah, tapi Saul juga punya pengalaman melawan Samuel. Saudara, memang Samuel bukan Allah, tapi Samuel adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan, oleh Allah untuk mengurapi Saul. Artinya Samuel ini adalah otoritas di atas Saul. Apa yang terjadi dengan Saul ketika Saul pulang membawa Agag dan membawa lembu-lembu tambun, ternak-ternak tambun? Samuel tanya kepada Saul, dan Saul bilang, diberkati engkau. Loh, yang memberkati ini harusnya Samuel, bukan Saul. Saul ini berjuang untuk membalik keadaan, saudaraku ya. Diberkati Tuhan kiranya engkau, aku sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu Samuel tanya, terus kalau engkau sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu membasmi semua Amalek, Samuel tanya, suara apa yang mengembek di belakangmu itu? Saudaraku, singkat cerita, Saul ini ditegur keras oleh Samuel, dan Samuel bilang, engkau sudah bertindak bodoh. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu, tapi karena engkau sudah bertindak bodoh, maka dicabik daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Tuhan sudah memilih orang lain, yaitu Daud, saudaraku ya. Apa jawabnya Saul? Saul bilang, jangan tegur aku di depan banyak rakyatku. Hormati aku di depan rakyatku, maka aku akan menghormati engkau dan akan menghormati Allahmu juga. Saudaraku, ini Saul ini bukan tidak saja tidak menghormati Allah, tapi Saul ini juga mau supaya Samuel menghormati dia, bukan dia menghormati Samuel. Dia lupa siapa yang menjadikan dia raja. Oleh minyaknya siapa dia jadi raja. Saudaraku, ada jenjang-jenjang yang harus kita perhatikan supaya kita ini jadi orang yang diberkati. Kapan kita ini menjadi orang yang melawan, memberontak, tidak pernah puas? Kapan? Ketika makanan rohani, ketika mana itu sudah jadi hambar, sudah jadi tawar, sudah jadi membosankan. Kita bosan dengar suara Tuhan, kita bosan dengar teguran Tuhan. Yang kita mau dengar bagian-bagian yang lain. Itu sebabnya mari saat ini kita mau belajar caranya gimana. Memang ya, kalau pelajaran, kalau kita lihat pengiringan kita kepada Tuhan,
itu kalau tidak jalan maju, akhirnya ya jenuh. Jadi Kristen dari umur 5 sampai 25, 20 tahun, kok pancet baik, ya bosen, saudaraku. Tapi kalau ada tingkat kemajuan demi kemajuan setiap hari, maka pasti tidak akan mengalami kebosanan. Ya, Anda harus ingat dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Di situ dikatakan bahwa firman Allah ini sebetulnya adalah merupakan panduan dalam jalan kehidupan iman kita yang membawa dari iman kepada iman. Artinya dari titik yang satu kepada titik yang lain. Jadi dinamika perjalanan kekristenan kita, siapa yang menentukan? Tuntunan firman. Hati-hati, kalau bosan dituntun firman, ya mandek lah saudaraku ya. Kalau mandek, ya jenuh. Tiap hari kok ini aja, ya jenuh. Supaya tidak jenuh, Anda harus ingat bahwa firman adalah penuntun yang membawa perjalanan iman kita dari satu titik ke titik yang lebih maju lagi, ke titik yang lebih lagi. Dan Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, caranya saudaraku. Di situ dikatakan, ayat itu mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Apa ini? Setiap pagi, artinya setiap mengawali hari, setiap hendak mengambil keputusan, setiap hendak melangkah, pertajam telinga dulu. Saudara, kalau ini handphone saya kebetulan iPhone, saudara ya. Di iPhone ini ada iCloud. Kalau mempertajam telinga, ini artinya mendownload perkataan yang dari atas ke telinga kita. Kalau kita suka mendownload, di-download terus, memori kita penuh dengan perkataan yang dari atas. Dan perkataan yang kita download yang dari atas ini, saudaraku, inilah yang akan menjadi panduan. Kalau kita sudah mendownload, suara itu, downloadan itu, jadi makin hari makin tajam. Kadang-kadang kita muncul downloadan kita, di iCloud kita itu muncul. Apa yang muncul? Diingatkan. Did you forget to read Bible? Wah, ini saudaraku, itu ada. Adakah Anda lupa hari ini membaca Alkitab Anda? Diingatkan tidak di Alkitab? Kalau Anda download, Anda diingatkan. Jadi jangan bosen. Kalau Anda bosen download, mandek, berhenti sampai di sana. Ya, mendownload. Lalu kalau download tok berhenti, jadi laut mati. Setuju? Tapi kalau di download, di sini dikatakan, aku memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Artinya yang kita download itu, ya, kita punya lidah seorang murid. Dan lidah ini berbicara tentang pelaksanaan. Pelaksanaan yang pertama kali, bukan cuma tindakan, tapi juga perkataan. Tapi saya yakin juga disertai dengan tindakan. Artinya apa yang kalau kita suka baca firman, suka merenungkan firman, suka menyimpan firman dalam hati, dan suka merenungkan firman siang dan malam, maka firman itu akan jadi rema yang memberikan tuntunan makin hari makin nyata, membawa kita dari satu titik perjalanan iman pada titik yang lain, pada titik yang lain lagi, sampai ke puncak tujuan kita, hidup yang kekal. Amin. Itu dua hal.
Yang ketiga, bicara tentang apa? Apa yang bisa menghindarkan mereka dari hukuman? Ya, apa saudaraku yang bisa menghindarkan mereka dari hukuman? Ketika mereka sudah mengolok-ngolok Tuhan, melawan Musa, ular tedung datang memagut mereka semua. Kalau saat-saat ini, saudara, di sekitar kita banyak ular tedung juga yang magut-magut kita. Mari, jangan biarkan pagutan itu kena ke kita. Ular tedung boleh ada, tapi pagutannya ke kita tidak mempunyai makna apa-apa. Mengapa? Karena Tuhan melalui Musa memerintahkan untuk apa? Untuk membuat ular tedung tembaga. Tembaga ini logam yang menggambarkan tentang penghukuman, saudaraku ya, tentang penghukuman. Disuruh gantung di tiang. Dan siapa saja orang-orang yang sudah minta pengampunan kepada Musa dan berkata mintakan ampun kepada Tuhan, ketika ular tedung itu memagut, kalau orang-orang ini memandang kepada ular tedung tembaga yang digantungkan di tiang itu, maka mereka akan terluput dari bahaya maut. Jadi saudaraku, Roma 8 ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging itu. Jadi, saudara, apa makna daripada ular tembaga yang digantung? Itu adalah gambaran daripada Kristus, anak yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Ya, semakin banyak dosa, semakin banyak hukuman. Betul enggak? Semakin banyak dosa, semakin banyak hukuman. Tapi saudaraku, apabila kasih karunia itu banyak, maka kasih karunia itu akan menutupi banyak dosa. Ya, Roma 5 ayat yang ke-20 sampai 21. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat 21-nya, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku, ular tembaga yang digantung di atas tiang adalah merupakan lambang, nubuatan daripada Kristus yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita sekalian, menjadi lambang daripada dosa yang harus ditanggung. Itu ular dari tembaga, saudaraku. Tembaga itu gambar daripada penghukuman. Penghukuman yang ditanggung Kristus di atas kayu salib di bukit Golgota itu. Itulah yang memberikan kasih karunia kepada kita. Orang-orang Israel yang sudah mengata-ngatai Musa, yang sudah melawan Allah, semua diserang oleh ular tedung. Upah dosa memang maut, tapi kasih karunia Allah itu memberikan kembali hidup yang kekal. Ya. Dia yang tidak kenal dosa di atas kayu salib itu tidak kenal dosa. Yesus tidak berbuat dosa, dia tidak kenal dosa.
Tapi 2 Korintus 5:21 katakan, sudah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh kuasa, oleh Allah. Suatu kuasa ular tembaga itu memberikan kehidupan, ya, memberikan kehidupan. Siapa yang diberi kehidupan? Orang-orang yang memandang kepada ular tembaga itu. Orang yang dipagut ular, lalu matanya tertuju, terfokus kepada ular tembaga itu. Pagutan itu tidak jadi mematikan mereka. Ingat itu, ingat pernyataannya Yohanes Pembaptis yang mengatakan, Yohanes 1 ayat 29, lihat, Dia ini loh anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Yohanes Pembaptis berteriak-teriak ketika Yesus melihat Yesus. Lihat anak domba Allah. Dan anak domba Allah inilah yang mengangkut dosa isi dunia. Yohanes berseru supaya mereka semua pandangannya tidak memandang kepada dunia, tapi pandang kepada anak domba Allah. Yohanes 6 ayat 40. Situ katakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi supaya apa? Kehendak Bapa, yaitu supaya siapa yang melihat, bukan cuma melihat tok saudaraku, tapi melihat dan percaya, menggantungkan imannya kepada anak Allah yang tergantung di atas kayu salib di Bukit Golgota, dan percaya bahwa dosa kita, kesalahan kita sudah ditanggung oleh anak Allah yang di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Percaya, Anda percaya bahwa Yesus mati bagi kita sekalian. Amin. Yesus mati, dan kematiannya bukan karena kesalahannya sendiri, tapi Dia mati bagi kita sekalian. Kalau kita percaya, kita akan menerima kuasa kebangkitan ketika Yesus datang kali yang kedua. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia itu harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, satu cara, kita semua sudah terhisap pada dosanya Adam, pemberontakannya Adam. Mari hari-hari ini kita tidak memandang kepada dosa-dosa yang ada, tapi mari kita mengarahkan mata kita supaya tertuju kepada Yesus yang sudah menahan semua bantahan, menanggung semua derita, karena menanggung pelanggaran dan dosa-dosa kita semuanya. Itulah sebabnya hari-hari ini biarlah kita mau apa, saudara? Kita mau mata kita tertuju kepada Yesus. Saudara, hari-hari pandemi ini, belakangan ini ada sebuah penemuan yang luar biasa. Saya melihat di YouTube, Pendeta Gilbert sempat mewawancarai seorang ahli lab, ya, ahli darah. Apa hasil penelitian yang luar biasa itu? Yaitu orang yang terkena pandemi, yaitu yang terkena sakit COVID, saudaraku ya. Maka orang ini
harus segera itu dihimbau untuk pemerintah ini segera mengadakan program itu supaya banyak orang terselamatkan. Saudara, orang yang terkena sakit COVID, waduh, yang meninggal ya lumayan banyak, saudaraku ya. Tapi kalau orang yang terkena COVID ini di terapi plasma, istilah terapi plasma itu adalah ditransfusi dengan darah orang yang sudah sembuh dari COVID, saudaraku ya. Ada syaratnya 2 kali tes swab sudah negatif dan orang ini sudah sembuh, dinyatakan sembuh betul, maka darah orang yang sudah sembuh dari COVID yang ditransfusikan, diproses menjadi plasma, ditransfusikan ke orang yang sakit COVID, saudaraku, maka timbul antibodi. Dan antibodi ini akan memerangi virus COVID yang menyerang tubuh penderita ini, bahkan sampai menang. COVID ini dikalahkan. Secara rumus darah atau plasma yang sudah menang atas COVID bisa mengalahkan COVID yang menyerang orang yang terkena virus itu. Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mengunduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14-nya Anda perhatikan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita sendiri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Singkat cerita, kalau darah orang yang menang atas COVID bisa ditransfusikan menjadi plasma yang bisa membuat antibodi sehingga orang yang terserang COVID jadi menang. Ayat menuliskan, zaman perjanjian lama pakai simbol darah domba, darah lembu jantan. Itu bisa memberikan pengampunan dosa. Membawa orang yang berdosa menang atas dosanya karena ada titik darah pengampunan. Saudaraku, darah orang COVID memenangkan orang COVID. Darah Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota bukan menang saja atas COVID, tapi Yesus yang di atas kayu salib di Bukit Golgota menang atas segala kuasa dosa, menang atas kutuk, menang atas segala sakit penyakit. Sakitmu, penyakitmu sudah ditanggungnya di atas kayu salib di Bukit Golgota. Bahkan kata-kata terakhir daripada Tuhan sudah genap, artinya lengkap, pokok, sempurna. Anda percaya apapun kekurangan Anda saat ini, punya iman kalau darah orang COVID ngalahkan COVID. Perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama-sama adalah merupakan lambang daripada darah Yesus yang sudah menang atas segala perkara yang dilakukan oleh iblis. Menang atas maut, menang atas segala-galanya. Saudara harus punya iman, menikmati tubuh dan darah Kristus sambil memeriksa diri dan punya iman, maka akan bermanfaat dengan sangat luar biasa. Ayat penutup, saudaraku, Ibrani 12 ayat yang kedua. Kalau kita tahu bahwa darah Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota yang dilambangkan menjadi lambang daripada ular tedung tembaga yang digantung di atas, sehingga setiap orang yang sudah berbuat dosa harusnya mati dipagut ular tedung. Ketika matanya tertuju pada ular tembaga ini,
maka pengampunan berlaku, pemulihan terjadi, kuasa kematian yang memagut dipatahkan kekuatannya. Anda harus percaya, dan mari kita menyikapi ibadah jangan seperti orang Israel sampai bosen, sampai merasa hambar firman Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan naik di mimbar baru ngomong, Anda jangan bilang aku sudah tahu cerita itu. Saudaraku, setiap hari kasih setia Tuhan selalu baru. Amin. Setiap pagi dia selalu memberikan berkat baru kepada kita sekalian. Itu sebabnya Ibrani 12 ayat yang kedua. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan ngelihat yang lain. Covid meresahkan, membuat orang Kristen, bukan cuma orang luar, jadi ketakutan semua. Saya tidak menyarankan Anda melepas masker lalu Anda lari-lari di jalan, saudaraku. Tidak. Patuhi protokoler pemerintah. Anda berhati-hati dan berjaga-jaga. Sikapi dengan bijaksana, tapi bukan menjadi ketakutan. Karena ular tedung itu ada di sekeliling orang Israel dan siap setiap saat memagut. Tapi bagi orang yang memandang kepada ular tembaga yang tergantung, yaitu lambang daripada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang oleh kuasa darahnya kita sudah ditebus, dan dia sudah bangkit dari antara orang mati karena segala kuasa kematian sudah dipatahkannya. Maka orang ini terhindar daripada segala dampak pagutan ular. Ayat mengatakan Yesus kepada mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, dan yang sekarang dia ada di kanan tahta Allah. Pengangguran di kanan tahta Allah, dia sedang berdoa bagi kita sekalian, supaya kita ini tidak lemah iman, supaya kita tidak jadi kalah, supaya kita ini selalu standby sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita tetap jadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Mari saudaraku, siapkan roti dan anggurmu. Kita taruh roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Sinarama-rama syakalama-lama. Pengorbanannya di atas kayu salib di Bukit Golgota itu sangat mengubah nasib kita. Kita yang harusnya mati binasa diubah untuk beroleh hidup yang kekal. Dan lewat pengorbanan di atas kayu salib di Bukit Golgota inilah kita imani, kita percaya, kita pandang anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia ini. Segala kuasa kutuk dikalahkan, segala kuasa sakit penyakit ditanggungnya, segala tipu muslihat iblis sudah dipatahkan kekuatan dan kekuasaannya. Dan di dalam dia kita benar-benar beroleh kekuatan baru. Roti di tangan kita ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Dan firman Tuhan katakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan yang kepadanya kita mintakan berkat Allah
adalah merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Angkat cawanmu lebih tinggi dari kepala. Cawan ini berisi tetes-tetes darah Kristus. Di dalam darah ini ada perjanjian baru. Di dalam darah ini ada kuasa penebusan. Di dalam darah ini ada kuasa kemenangan. Kalau engkau sakit, percayalah di dalam darah Yesus ada kesembuhan. Kalau engkau sedang bermasalah, di dalam Yesus ada jalan keluar. Di saat-saat ini, mari saudaraku, firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan di dalam darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Kita angkat tangan kita. Kita pujikan dengan iman. Oh yang kudus, kau buktikan kasih besar bagiku. Karena termulia kau mati bagiku, selamatanku, bukan karena kekuatanku, ku diangkat jadi anakmu. Karena kehebatanku, kau jadikan aku anakmu. Kasih-Mu yang sungguh besar, rasakan kasih Allah. Mari kita pujikan dengan lebih sungguh. Kasih-Mu memulihkan sakitku, salibmu selamatkanku. Kasih-Mu yang sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh besar kasih-Mu. Kau digantung di atas kayu salib di bukit Golgota, supaya kami yang memandang pada pengorbanan-Mu, kami yang percaya bahwa di dalam pengorbanan-Mu semua dosa kami sudah diampuni, semua kutuk sudah ditanggungnya. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami percaya sakit kami disembuhkan. Anda yang sakit, pegang janji Tuhan bahwa janjinya ya dan amin. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih kami dipulihkan. Terima kasih bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakitku. Selamat
Kami percaya lewat kuasa firman-Mu, lewat kuasa perjamuan kudus, dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami jadi orang yang berkemenangan saat ini. Karena Tuhan sudah berkemenangan, kami pun berkemenangan. Apapun persoalan kami percaya di dalam kematian kebangkitan Yesus ada kuasa kemenangan. Tuhan berkati setiap kami saat ini yang sudah ikut bagian di dalam perjamuan kudus, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa lawatan Allah boleh mengunjungi keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, dilawat oleh Tuhan, dan sesuai dengan kebutuhan keperluan kami, Tuhan menjadi jawaban bagi kami. Di tengah situasi COVID ini, mohon penyalutan perlindungan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah suasana ekonomi yang lesu, janji-Mu ya dan amin. Singa muda boleh mati kelaparan, tapi orang yang menantikan Tuhan senantiasa terpelihara oleh berkat dan kasih anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.